Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal statistik inferensial bagian keempat, yaitu tentang distribusi binomial. Nah, pertama-tama untuk memudahkan dalam memahami distribusi binomial, yuk kita simak kasus berikut ini. Misalkan, kita mempunyai sebuah koin yang terdiri atas dua sisi, angka dan gambar. Misalkan kita mengundi dengan koin itu ya, sebanyak 10 kali. Pada undian pertama, kemungkinan hasilnya hanya sisi angka atau gambar. Pada undian kedua, kemungkinan hasilnya juga hanya sisi angka atau gambar. Demikian seterusnya, setiap kali mengundi, kemungkinan hasilnya sama, hanya dua, yakni sisi angka atau sisi gambar. Dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi gambar muncul? Sebanyak 2 kali. Nah, adik-adik, untuk menjawab soal yang seperti ini, kita dapat menggunakan konsep distribusi peluang binomial. Nah, sebelum kita lanjutkan menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat pengertian dari distribusi peluang binomial, yang biasanya sering disingkat distribusi binomial saja ya. Nah, di sini, dalam kata binomial ada B ya, B itu berarti 2. Hal ini merujuk ke setiap kali percobaan atau kesempatan, hasil yang mungkin muncul hanya ada 2. Kayak yang tadi ya kasusnya, pada setiap kali percobaan pelemparan koin, hasil yang mungkin muncul hanya ada 2, yaitu angka atau gambar. Nah, percobaan yang tadi itu disebut sebagai percobaan binomial adik-adik. Distribusi peluang binomial merupakan bagian dari distribusi peluang diskrit karena menggunakan variabel acak diskrit. Distribusi peluang binomial adalah suatu distribusi peluang yang menggunakan variabel acak diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti angka gambar, atau bisa juga sukses gagal, atau benar salah, ya tidak, baik cacat, kepala ekor, dan masih banyak yang lain ya. Jadi kalau terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, nah di situ kita bisa menyusun distribusi peluang binomialnya. Distribusi binomial seringkali disebut juga sebagai distribusi Bernoulli. Karena konsep dari distribusi binomial itu ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan asal Swiss yaitu James Bernoulli. Nah, sekarang apa saja sih ciri-ciri dari suatu percobaan binomial? Yang pertama, percobaan diketahui ya dilakukan sebanyak berapa kali ya. Jadi di sini percobaannya dilakukan sebanyak N kali. Jadi kita tahu dia ada berapa kali percobaan kayak yang tadi kasus di awal, pengundian dengan koin itu dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, itulah N-nya. Berikutnya, setiap kali percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil. Ini yang tadi ya, pengertian dari distribusi binomial. Kemudian, peluangnya konstan untuk setiap percobaan. Jadi, peluang sukses itu selalu disimbolkan dengan P. Kemudian, peluang gagal adalah 1 kurang P. Kenapa 1 kurang P? Karena peluang sukses dan peluang gagal itu dijumlahkan hasilnya harus 1 ya adik-adik. Kemudian, ciri selanjutnya adalah percobaannya bersifat independen. Artinya, hasil yang diperoleh pada percobaan yang pertama tidak memengaruhi atau dipengaruhi hasil pada percobaan-percobaan yang lain. Nah, adik-adik, secara matematis, distribusi binomial didefinisikan dengan notasi seperti ini nih adik-adik. Ya, jadi distribusi peluang itu kan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Dan notasi khusus ya untuk distribusi binomial itu adalah menggunakan B kecil dari binomialnya ini ya, diambil B-nya, dalam kurung X titik koma N koma P. Ya, jadi ini adalah notasi untuk distribusi binomial, di mana rumus yang digunakan adalah ini ya adik-adik, NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Di mana X di sini adalah banyaknya kejadian sukses. Kemudian P ya, P di sini ini adalah peluang kejadian sukses dalam setiap percobaan. Kemudian Q
Q itu adalah peluang kejadian gagal. Rumusnya 1 kurang P ya. Jadi kalau P peluang kejadian sukses dalam setiap percobaan, Q ini adalah peluang kejadian gagal dalam setiap percobaan. Kemudian ada N itu banyaknya percobaan. Kemudian ada NCX ya. NCX ini maksudnya adalah rumus kombinasi. Ini terdapat dalam kaidah pencacahan ya di pelajaran peluang dalam matematika wajib. Nah, untuk menjawab suatu peluang binomial, di sini kita membutuhkan rumus kombinasi, di mana rumusnya adalah n faktorial per n kurang x faktorial dikali x faktorial. Jadi tanda seru ini dibaca faktorial ya adik-adik. Nah, di sini nanti kita akan latihan sedikit tentang rumus kombinasi ya setelah ini. Sebelumnya di sini ada sedikit catatan bahwa agar mudah membedakan P dan Q, kita harus menentukan mana kejadian sukses dan mana kejadian gagal. Dan kita harus menetapkan bahwa kejadian yang menjadi pertanyaan atau ditanyakan adalah kejadian sukses. Sekarang di sini kita akan latihan sedikit menggunakan rumus kombinasi NCX ya. Jadi misalnya di sini pertanyaannya 7C3. 7C3 berarti 7 ini sebagai N, 3 ini sebagai X-nya. Sehingga kalau kita masukkan dalam rumus menjadi 7 faktorial per N kurang X berarti 7 kurang 3. Kita langsung saja ya, 7 kurang 3 itu 4 faktorial dikali dengan X faktorial. X-nya 3, jadi dikali dengan 3 faktorial. Nah, kemudian kita lanjutkan mengerjakan ya. 7 faktorial artinya adalah perkalian mundur ya dari 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Per, nah 4 faktorial berarti perkalian mundur juga ya. 4 kali 3, kali 2, kali 1, itulah 4 faktorial. Dan karena dikali dengan 3 faktorial, kita sambung ya. Jadi 3 kali 2 kali 1 ya sebagai 3 faktorial. Nah ini maksudnya adik-adik 7C3 atau 7 kombinasi 3. Di sini tentunya kita melakukan pencoretan ya, yaitu di sini 4, 3, 2, 1 ini kita bisa coret dengan ini ya 4, 3, 2, 1 juga ini. Artinya ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan adalah 4 faktorial bukan? Dan ini juga 4 faktorial. Jadi bisa dicoret. Maka sebenarnya cara mengerjakannya cukup seperti ini adik-adik. Jadi nggak perlu sampai dipanjangin 7 faktorialnya. Jadi cukup 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Berhenti sampai di 4 faktorial ya. Karena akan kita coret dengan 4 faktorial. Untuk 3 faktorial kita bisa jabarkan ya, jadi 3 kali 2 kali 1. Nah ini kita coret. Kemudian di sini juga ada yang bisa kita coret yaitu 3 kali 2 kan 6 ya. 6 bisa dicoret dengan 6 ini. Sehingga hasil akhirnya adalah 7 kali 5 yaitu 35. Nah adik-adik inilah nilai dari 7C3. Kita lihat yang lain ya, misalkan C90. Caranya juga sama adik-adik. Jadi 9 faktorial dibagi 9 kurang 0. 9 kurang 0, 9 ya. 9 faktorial dikali 0 faktorial. Di sini 9 faktorial dengan 9 faktorial ini kita bisa langsung coret ya. Jadi bisa dicoret dan hasilnya 1 kan ya. Kemudian untuk 0 faktorial itu selalu hasilnya adalah 1. Sehingga jawabannya adalah 1 per 1 ya, alias 1. Itulah 9C0. Kita lihat contoh yang lain, 10C10. Caranya berarti 10 faktorial dibagi 10 kurang 10. Jadi 0 faktorial dikali 10 faktorial. Ini bisa dicoret adik-adik. Dan ini hasilnya karena 0 faktorial 1 berarti hasilnya juga adalah 1. Jadi adik-adik kalau ketemu dengan kombinasi yang kayak gini ya, di mana X-nya itu 0, maka hasilnya pasti 1. Dan juga kalau misalnya ketemu dengan kombinasi di mana N sama X-nya sama ya, itu hasilnya sudah pasti 1. Oke? Kemudian kita lihat lagi yang berikut 5C4. 5C4 jadi 5 faktorial per 5 kurang 4. 5 kurang 4 itu 1.
Jadi 1 faktorial dikali 4 faktorial. Ini ya. Nah, 5 faktorialnya kita nggak perlu jabarkan sampai 1 ya. Kita cukup jabarkan sampai 4 faktorial. Jadi ini kan 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya kita tulis aja 4 faktorial. Kenapa? Karena kita akan coret dengan 4 faktorial yang di bawah. Nah, sehingga hasilnya tinggal 5 per 1 faktorial. 1 faktorial itu 1 ya adik-adik. Sehingga hasilnya adalah 5. Yang berikutnya 8C1. Nah, caranya sama juga 8 faktorial per 8 kurang 1. 8 kurang 1, 7. Jadi 7 faktorial dikali 1 faktorial. 8 faktorial kita nggak perlu jabarkan ya. Sampai 1 kita cukup jabarkan sampai 7 faktorial. Dibagi 7 faktorial kali 1 faktorial. Nah, ini 7 faktorial dengan 7 faktorial kita bisa coret. Sehingga hasilnya adalah 8 per 1 faktorial alias 1. Hasilnya adalah 8. Nah, adik-adik sekarang kita lanjut lagi ke kasus yang di awal tadi ya. Dari 10 kali percobaan mengundi dengan koin, berapa peluang sisi gambar muncul sebanyak 2 kali? Nah, di sini kita akan kategorikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, N sebagai banyaknya percobaan. Jadi di sini kita lihat N-nya adalah banyaknya percobaan yaitu 10 kali. Nah, itu kita isi ya. Kemudian peluang sukses, di sini kejadian sukses adalah kejadian yang ditanyakan. Jadi di sini karena yang ditanyakan peluang sisi gambar muncul ya. Jadi peluang sukses adalah peluang munculnya sisi gambar dalam setiap percobaan. Disimbolkan dengan P ya, peluang sukses. Jadi peluang munculnya sisi gambar dalam setiap percobaan. Itu berarti 1/2 ya adik-adik. Kan 1 dari 2 kejadian yang mungkin. Oke, selanjutnya peluang gagal. Peluang gagal adalah peluang tidak munculnya sisi gambar. Disimbolkan dengan Q yang adalah 1 kurang P. Jadi 1 dikurang setengah ya. Hasilnya setengah. Selanjutnya, banyaknya kejadian sukses. Itu adalah banyaknya sisi gambar muncul ketika diundi. Dan itu adalah X-nya. Di sini X-nya adalah 2 kali. Oke, kita akan mencari nilai peluangnya dengan menggunakan rumus peluang binomial ya, yaitu P X besar sama dengan X kecil sama dengan B X kecil titik koma N koma P ya. Dengan rumus ini, NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Jadi X di sini ya, karena X-nya adalah 2, berarti yang kita cari adalah P dalam kurung X besar sama dengan 2. Nah, kita akan isi di sini jadi B, X-nya kita isi 2, titik koma, N-nya kita isi 10, koma P, ya, P-nya adalah setengah. Sama dengan, ini rumusnya ya, N-nya tadi 10, jadi 10 CX, X-nya 2, dikali dengan P pangkat X, berarti setengah pangkat X, X-nya 2, ya. Kemudian dikali dengan Q, Q-nya setengah, pangkat N kurang X, jadi 10 kurang 2, 10 kurang 2, 8. Nah, saya lanjutkan di sini ya adik-adik. 10C2 itu berarti 10 faktorial per 10 kurang 2, 8 faktorial dikali 2 faktorial. Inilah 10C2. Kemudian dikali dengan setengah kuadrat, berarti setengah kuadrat jadi 1/2 kuadrat. Dikali setengah pangkat 8 jadi 1/2 pangkat 8 ya. Kan 1 kalau dipangkatin berapapun 1 ya. Nah, kita lanjutkan untuk 10 faktorial. Itu kita jabarkan sampai 8 faktorial saja. Kemudian dibagi dengan 8 faktorial. Ini tujuannya supaya kita coret. Kemudian dikali dengan 2 faktorial. 2 faktorial berarti 2 kali 1 ya. Jadi 2 aja, 2 dikali dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8. Jadi ini kita udah gabung ya. Nah, adik-adik 10 dengan 2 bisa dicoret ya. Ini jadi 5. 5 kali 9, 45. Kemudian ini 2 jadi 2 pangkat 10. Ya, 2 pangkat 10 itu hasilnya adalah
2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 ya, 32 kali 32, 1024. Nah, adik-adik bagi yang mau mengubahnya ke dalam desimal bisa juga ya. Ini menjadi 0,0439. Nah, adik-adik seperti itu cara kita menggunakan rumus peluang binomial. Jadi, peluang sisi gambar muncul sebanyak 2 kali dari 10 kali percobaan mengundi dengan koin itu adalah sebesar 0,0439. Ini kecil banget ya, karena kan harapan kita ya sebenarnya kalau kita melemparkan koin ya 10 kali percobaan harusnya sisi gambar kan diharapkan muncul sebanyak setengahnya ya. Jadi diharapkan muncul sebanyak 5 kali. Yang 5 kalinya lagi kan angka. Nah, jadi peluang sisi gambar muncul sebanyak 2 kali dari 10 kali percobaan tentunya nilainya kecil. Kalau ditanyanya sebanyak 5 kali pastinya peluangnya besar ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik dengan contoh. Di sini ada sebuah mata uang logam setimbang dilambungkan sebanyak 3 kali. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan munculnya angka, tentukan distribusi peluang binomial dari X. Adik-adik pertama-tama kita tentukan dulu yang menjadi N. N itu adalah banyaknya percobaan, jadi 3 kali ya. Kemudian P adalah peluang kejadian sukses. Kejadian sukses adalah kejadian munculnya angka ya. Munculnya angka itu yang ditanyakan sebagai X-nya. Jadi 1/2. Kemudian Q adalah peluang kejadian gagal, 1 kurang P ya, setengah. Kemudian X di sini adalah banyaknya kejadian angka yang mungkin muncul. Jadi kalau dilambungkan 3 kali kemungkinannya bisa angkanya nggak ada ya, 3-tiganya adalah gambar, atau bisa angkanya 1, kemudian bisa juga angkanya 2, atau dalam 3 kali pelemparan itu yang muncul 3-tiganya angka. Jadi X ada 0, 1, 2, atau 3. Nah, sekarang kita akan membuat distribusi peluang binomial yang lebih gampang ditunjukkan dengan tabel ya. Jadi di sini ada tabel distribusi peluang binomial. Ini rumusnya adik-adik ya. Saya sudah cantumkan di sini supaya nggak repot-repot lagi. Sembari memorize ini ya. Nah, jadi di sini kita coba kalau X-nya 0 berarti C30 ya. Kita isi C30 dikali P pangkat X, jadi setengah pangkat 0, dikali Q pangkat 3 kurang 0, 3. Nah, ini kita kerjakan jadi 3 faktorial per 3 kurang 0, 3 faktorial dikali 0 faktorial. Dikali dengan setengah pangkat 0, itu hasilnya 1. Ya, apapun dipangkatin 0 hasilnya 1 ya. Selama dia bukan 0 ya. Kemudian dikali dengan setengah pangkat 3, itu hasilnya 1/2 pangkat 3. Nah, adik-adik ini bisa dicoret. Sehingga karena 0 faktorial adalah 1 ya, jadi ini hasilnya 1. Dikali 1, ya dikali 1/2 pangkat 3 itu 8. Hasil akhirnya adalah 1/8. Nah, inilah peluang X sama dengan 0. Sekarang kita cari P dalam kurung X sama dengan 1-nya ya. Caranya sama, jadi C31. Jadi X-nya kita isi 1 dikali setengah pangkat X jadi 1 ya. Dikali Q-nya setengah juga ya. Setengah pangkat 3 kurang 1 jadi 2. Nah, kita cari ya 3C1-nya jadi 3 faktorial per 3 kurang 1 itu 2 faktorial dikali 1 faktorial. Dikali setengah pangkat 2 jadi 1/2 pangkat 2. Nah, adik-adik 3 faktorial ini kita kerjakan 3 dikali 2 faktorial ya. Per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 per, ini kita gabung aja nih, jadi 2 pangkat 3. Ini bisa kita coret. Sehingga menjadi 3 kali 1 kali 1, 3 per, ini jadi 1 kan ya, 1 kali 2 pangkat 3. Jadi 3/8. Sekarang peluang X sama dengan 2. Berarti 3C2 ya, dikali setengah pangkat X, jadi pangkat 2, dikali setengah pangkat 3 kurang 2, 1. Sama dengan, jadi 3C2 berarti 3 faktorial bagi 3 kurang 2. Jadi 1 faktorial dikali X faktorial, jadi 2 faktorial.
dikali 1 per 2 pangkat 2 dikali 1 per 2. Adik-adik ini kayaknya sama kan ya sama yang di atas ini ya. Jadi kita simpulkan jawabannya adalah 3 per 8. Selanjutnya untuk X sama dengan 3 berarti peluangnya C, X-nya kita isi 3, jadi 3C3. Dikali dengan setengah pangkat X, jadi pangkat 3 dikali dengan setengah pangkat 3 kurang 3, jadi 0. Nah, 3C3 berarti 3 faktorial per 3 kurang 3, 0 faktorial dikali 3 faktorial. Dikali 1 per 2 pangkat 3 ya. Dikali setengah pangkat 0 itu 1. Ini bisa dicoret ya, 3 faktorial dengan 3 faktorial. Kemudian ini hasil akhirnya adalah 1 per 2 pangkat 3 ya, 1/8. Nah, dari distribusi binomial ini, kalau kita jumlahkan ya, 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. Hasilnya adalah 8/8 alias 1. Nah, seperti ini ya adik-adik caranya menyusun distribusi binomial dari suatu variabel acak. Oke adik-adik, di sini kakak masih punya lagi satu contoh untuk distribusi binomial. Dalam perlombaan memancing dalam satu kolam berisi ikan patin, peluang berhasil dipancing dalam waktu 1 jam adalah 1/10. Jika dalam lomba itu diikuti oleh 4 pemancing, berapa peluang seorang pemancing berhasil memancing ikan patin dalam 1 jam? Nah, adik-adik ini merupakan satu percobaan binomial karena ada 2 kemungkinan hasil yaitu berhasil dan gagal. Jadi, kita bisa menggunakan rumus distribusi binomial ya. Di mana N-nya di sini banyaknya percobaan. Jadi di sini kita banyaknya percobaan dilihat dari pemancingnya nih. Jadi ada 4 orang. Nah, ini sebagai N-nya ya, adik-adik. Kemudian untuk P, peluang sukses berarti 1/10. Dan untuk Q adalah peluang gagal, 1 kurang T. 1 kurang 1/10, itu adalah 9/10. Kemudian X itu adalah banyak kejadian sukses. Di sini kita mau hitung peluang seorang pemancing berhasil. Jadi dari 4 pemancing, kita mau hitung 1 orang yang akan berhasil. Jadi X-nya 1. Sekarang kita cari adik-adik ya. Jadi P, X sama dengan 1. Sama dengan B, X-nya 1, titik koma, N-nya 4, koma P, yaitu 1/10. Nah, kita gunakan rumusnya jadi 4C1 dikali 1/10 pangkat 1 ya, pangkat X, dikali peluang gagalnya Q ya, yaitu 9/10, pangkatnya 4 kurang 1, pangkat 3. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kemudian 4C1 itu adalah 4 faktorial per 4 kurang 1, 3 faktorial, dikali 1 faktorial. Nah, 1/10 pangkat 1 adalah 1/10. Kemudian 9/10 pangkat 3 adalah 9 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Nah, adik-adik 4 faktorial ini kita jabarkan sampai 3 faktorial saja ya. Dibagi dengan 3 faktorial kali 1 faktorial kali, nah ini kalau kita kali ya, ini jadi 9 pangkat 3 per 10 kali 10 pangkat 3 itu 10 pangkat 4 ya. Jadi 10.000. Ini kita bisa coret adik-adik ya. Kemudian 4 juga kita bisa coret dengan ini. Jadi 25. Sehingga hasilnya adalah 9 pangkat 3 per 2.500. Nah, 9 pangkat 3 itu adalah 81 kali 9 ya, berarti 729 per 2.500. Nah, adik-adik inilah jawabannya, atau kalau misalnya mau diubah ke dalam desimal, dia berarti sama dengan 0,2916. Oke. Nah, adik-adik setelah melihat contoh ini, pastinya kalian sudah lebih paham ya tentang distribusi binomial. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan lihat bagaimana menentukan suatu peluang binomial kumulatif. Nah, adik-adik, dari katanya ya kumulatif ya. Berarti peluang binomial kumulatif itu adalah peluang dari kejadian binomial sukses lebih dari 1. Dan peluang binomial kumulatif dapat dihitung dengan cara seperti ini ya.
Kalau misalnya nih kondisinya adalah kejadian kurang dari sama dengan X, ya. Maka caranya seperti ini adik-adik ya, sigma X sama dengan 0 sampai N dari NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X, di mana X merupakan banyaknya kejadian sukses, P adalah peluang kejadian sukses dalam setiap percobaan, Q adalah peluang kejadian gagal dalam setiap percobaan, N adalah banyaknya percobaan yang kondisinya menyesuaikan ya adik-adik, kalau di sini kurang dari sama dengan X. Kemudian NCX itu adalah rumus kombinasi. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Sebanyak 5 siswa kelas 11 akan mengikuti asesmen nasional dan diperkirakan peluang kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah peluang paling banyak 2 orang lulus. Nah, adik-adik di sini kita menggunakan distribusi binomial kumulatif ya. Jadi N di sini adalah 5 orang. 5 orang siswa kelas 11 ya. Jadi 5. Kemudian P di sini adalah peluang sukses. Jadi 0,7. Kita buat aja dalam pecahan ya adik-adik. Jadi 7/10. Kemudian Q adalah 1 kurang P. Jadi 3/10 sebagai Q. Kemudian X di sini karena paling banyak 2 orang lulus, berarti X-nya adalah 0, 1, dan 2 ya. Artinya bisa saja tidak ada yang lulus ya. Bisa saja 1 orang yang lulus. Bisa saja dari 5 itu 2 orang yang lulus ya. Paling banyak 2 orang yang lulus. Nanti kita akan jumlahkan ketiga peluang yang ada ini ya. Jadi pertanyaannya adalah peluang X kurang dari sama dengan 2. Ini ya. Maka kita harus cari peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2. Nanti kita akan tambahkan semuanya ya. Jadi peluang X sama dengan 0 berarti B dalam kurung 0,5,7/10 sama dengan 5C0 ya dikali 7/10 pangkat X ya, pangkat 0 dikali peluang gagalnya 3/10, 3/10 pangkat 5 kurang 0, 5. Nah, C50 berarti 5 faktorial per 5 kurang 0 berarti 5 faktorial dikali 0 faktorial. 7/10 pangkat 0 itu 1. Kemudian 3/10 pangkat 5 itu 3 pangkat 5 per 10 pangkat 5. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Sehingga ini hasilnya 1, jadi 1 kali 1 kali 3 pangkat 5 per 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 243 per 10 pangkat 5 itu 100.000. Sekarang kita cari peluang X sama dengan 1. Jadi B dalam kurung 1 titik koma 5,7/10. Dimana rumusnya adalah 5C1 dikali 7/10 pangkat 1 dikali 3/10 pangkat 5 kurang 1. Jadi pangkat 4. 5C1 berarti 5 faktorial per 5 kurang 1, 4 faktorial dikali 1 faktorial. Dikali 7/10 pangkat 1 itu adalah 7/10. Dikali 3/10 pangkat 4 jadi 3 pangkat 4 per 10 pangkat 4. Nah, adik-adik kita langsung saja ya, ini 5 faktorial bisa dicoret ya dengan 4 faktorial, sisanya 5 ya di sini ya di atas. Jadi 5 dikali 7/10 dikali 3 pangkat 4 per 10 pangkat 4. Nah, ini kalau kita kalikan ya, 3 pangkat 4 kan sama saja dengan 81 ya. 81 dikali dengan 5 kali 7, 35. 81 kali 35 adalah 2.835. 10 kali 10 pangkat 4 itu 100.000. Oke, ini kita nggak usah sederhanain dulu ya, karena kan akan ditambah. Jadi kalau kita sederhanain nanti penyebutnya jadi beda ya. Nanti pas kita tambah, kita samain juga ya kan. Jadi kita bikin kayak gini aja supaya penyebutnya tetap sama. Kemudian peluang X sama dengan 2. Itu adalah B dalam kurung 2 titik koma 5,7/10 sama dengan 5C2 dikali 7/10 pangkat 2 dikali 3/10 pangkat 5 kurang 2. Jadi pangkat 3. Kita lanjutkan di sini ya adik-adik supaya muat nanti.
Jadi 5C2 adalah 5 faktorial per 5 kurang 2. Jadi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 7 pangkat 2 per 10 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Nah ini kalau kita jabarkan ini jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 ya adik-adik, 2 kali 1 kan ya. Dikali 7 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 per 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 5. Gabungin aja ya adik-adik. Nah ini bisa kita coret 3 faktorialnya. Kemudian 2 ini bisa kita coret juga dengan 4, sehingga hasilnya adalah 5 kali 2 ya, 5 kali 2 itu 10. 10 kali 49 kali 27. 13.230 per 100.000. Ini ya 10 pangkat 5. Nah adik-adik, peluang X kurang dari sama dengan 2 berarti kita tambahkan semua nih adik-adik ya. Peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Jadi 243 ditambah 2835 ditambah 13.230. Langsung aja pembilangnya digabungin ya, karena kan penyebutnya sama yaitu 100.000. Nah adik-adik ini kalau ditambah hasilnya 16.308 per 100.000. Disederhanakan ya menjadi 4.077 ya, kita bagi nih dengan 4 ya per 25.000. Nah adik-adik inilah jawabannya, atau kalau mau dijadikan desimal kita bulatkan menjadi 0,163. Nah inilah jawabannya adik-adik ya. Nah, seperti itulah adik-adik distribusi binomial kumulatif. Dan sekarang kita masuk di rata-rata dan varians dari distribusi binomial. Adik-adik, secara singkat ya, nilai rata-rata yaitu mu atau nilai harapan matematik dari suatu distribusi binomial dapat dihitung dengan rumus seperti ini adik-adik. Jadi nilai rata-rata pada distribusi binomial rumusnya adalah mu sama dengan n kali p. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngitung pakai nilai harapan matematik yang kita pelajari di video sebelumnya ya, untuk distribusi binomial, cukup n kali p. Kemudian untuk varians atau ragam, di sini disimbolkan sebagai sigma kuadrat. Ini dibaca sigma ya adik-adik. Jadi varians atau ragam suatu distribusi binomial dari suatu variabel acak X dapat dihitung dengan rumus. Nah, di sini kita bisa menggunakan simbol ini ya, sigma kuadrat. Jadi sigma kuadrat sama dengan n kali p kali q. Itulah varians atau ragam. Di mana p adalah peluang kejadian sukses dalam setiap percobaan, kemudian q adalah peluang kejadian gagal, kemudian n adalah banyaknya percobaan. Kita lihat contoh ya adik-adik. Suatu distribusi binomial memiliki n, jadi banyaknya percobaan itu ada 6. Kemudian peluang suksesnya 1/4. Tentukan nilai rata-rata dan variansnya. Di sini kita membutuhkan nilai Q ya. Nilai Q adalah 1 dikurang P. Jadi karena P-nya 1/4, jadi 1 kurang 1/4, yaitu 3/4. Kemudian nilai rata-rata yaitu mu sama dengan N kali P. Jadi tinggal kita kali aja 6 dikali 1/4 ya. Nah ini hasilnya 6/4, disederhanakan 3/2. Boleh juga dibikin jadi desimal yaitu 1,5. Nah, sekarang varians adik-adik ya. Simbolnya sigma kuadrat. Sigma kuadrat sama dengan n kali p kali q. Jadi 6 kali 1/4 dikali q-nya 3/4. Nah, ini adik-adik ya. Ini kita kali jadi 18 per 4 kali 4, 16. Disederhanakan menjadi 9/8. Adik-adik 9/8 itu adalah 1,125. Nah adik-adik seperti inilah mencari nilai rata-rata dan juga nilai varians dari suatu distribusi binomial. Jadi singkat banget ya caranya adik-adik. Tapi rumus ini hanya berlaku untuk distribusi binomial saja. Oke adik-adik, sampai di sini ya penjelasan tentang konsep dari distribusi binomial.
Bagi kalian yang membutuhkan lebih banyak contoh soal tentang distribusi binomial, jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal distribusi binomial. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.